penghapus kan dilempar gitu kan, melayang kan. Kalau Gue tuh tidur, pas si Ana tidur, Iya. biarin kasihan, ngantuk abis manggung, Iya. sampai kelar Kak. Dijemput manggung, aku diizinin lagi. Dibolehin ya? Dibolehin. Padahal lagi ujian Lagi ekonomi. ujian, kata, Aduh. Pak ini nggak apa-apa bawain berkat besok buat Bapak. Ini, apa sih lu gitu kan? Apa? Aku nggak mau waktu itu. Terus dia kayak nggak nerima, terus dia kebentak-bentak marahin aku. Waduh. Kan aku masih lugu, masih Remaja. ranum. Iya. Ada badut dikejar si Jamet. Cakep. Si paling dangdut kedatangan Ana Zane. Wih, penontonnya seru. Best. Nomor rekening boleh. langsung. Apa kabar Kak Anet? Baik, Kakak. Jadi singkatan Anet. Gak apa-apa, aku mah apa aja enak. Apa aja enak ya. Ana Zanet, Sobat RDI ya. Bener. Pedangdut yang dulu sempat di DMC TV. Primadona. Primadona ya? Primadona 2016 waktu itu. 2016. Terus ke Bintang Pantura. Betul. Waduh, berarti udah warawiri sebenarnya ya. Warawiri bukan lagi. Mengawali karir dangdut tuh dari kapan sebenarnya? Kalau profesional, maksudnya ke TV itu 2016 di Primadona MNC TV kebetulan. Waktu itu dapat winner juara 1. Iya. Nah terus setelah itu baru ke 11. Ah, gitu. Berarti 2012 tuh udah profesional. Nah, sebelumnya Iya. berarti tidak profesional. Masih dari panggung ke panggung itu profesional. Oh, iya. Cuman lebih ke industri musik nasional kali ya gitu ya. Itu baru dari 2016. Panggung ke panggung nih biasanya kalau pengen dangdut biasanya ceritanya tuh SD atau mungkin dibawa keluarga nonton acara gitu-gitu. Kalau Ana Zane tuh mengenal dangdut pertama kali kuping, gue cocok nih sama musik dangdut tuh dari kapan sebenarnya? Jadi begini ceritanya. Asik. boleh kita gelar tikar dulu juga bisa. Bisa ya. bisa. Gini Kak, jadi kebetulan orang tua kan suka musik kan. Ya. Jadi di daerah dulu aku kan asli dari Pangandaran. Nah di daerah dulu itu setiap hari, hampir setiap pagi atau sore itu mama atau bapak aku tuh nyetel kayak musik. Kalau dulu masih zaman DVD ya. Oh iya ya. Nah, VCD dulu. Oh VCD, ya. Baik. Nah itu jadi kenceng gitu kan, lagu apa aja tuh masuk. Jadi familiar akhirnya ke entah dangdut, entah pop, entah kalau bapak lebih ke kayak apa sih lagu-lagu Scorpion gitu-gitu loh. Rock berarti ya? Ya kalau si bapak, tapi iya. nggak ngerok juga, biasa aja. Mungkin gitu. lebih ke kerokan kali. Kerokan, ngerok sama ngerol gitu. Ya gitu Kak, jadi memang udah diperkenalkan musik tuh dari semenjak kecil sama mama sama bapak, ya itu di-setelin musik-musik gitu. Jadi apa aja nggak ada filter gitu. Iya. Masuk aja. Masuk ke kuping ya. Tapi pertama kali kayak percaya diri untuk nyanyi gitu kan. Kapan? Maksudnya kayaknya suara gue oke nih. Aku sering ini Kak, jadi sering karaokean di rumah karena mama kan suka nyanyi juga, bapak suka nyanyi. Jadi sambil nyetel musik kenceng, sambil nyanyi-nyanyi mereka, aku juga nyanyi-nyanyi. Ya biasa aja sebetulnya, nggak ada kayak gue kayaknya lebih ke musik nih nyanyi-nyanyi. Enggak juga sih. Cuman ada kejadian Kak. Apa nih kejadian? Jadi kejadiannya seperti ini. Kita simak teman-teman. Kita simak baik-baik ya. Jadi gini, waktu itu aku ulang tahun 17 tahun. Dirayain sama mama sama bapak. Kebetulan sama... Undang badut nggak itu? Oh ada juga badutnya, badut ulang tahun. Iya kan 17 tahun undang badut. Badutnya lagi ulang tahun nih. Iya. Ngasih selamat dong. Iya. Ya gitu, oke. Balik lagi, jadi aku waktu itu 17 tahun ulang tahun. Ada hiburannya, dangdut. Kalau di Pangandaran itu pongdut, Kak. Tahu pongdut nggak? Apa tuh? Ayo tebak. Jaipong dangdut. Betul sekali. Betul. Rekening juga boleh ya? Oh siap. Sunda pisan nih si kakak. Iya, atuh aku mau orang Sunda. Oh. Oh iya. Harus gitu ya kalau orang Sunda ya. Sama aku teh bukan. Nggak ngerti gue sebenarnya Sunda. Oke, jadi gitu. Jadi kalau di Pangandaran itu kan waktu itu aku nyampe mana tadi aku ngobrol?
Jadi ulang tahun. Iya, umur aku ulang 17. tahun 17 tahun, aku ulang tahun. Nah, ada pongdut. Nah, sampai situ ada pongdut. Nyanyilah gitu kan. Teman-teman yang nyanyi, aku kan Iya. di panggung nih Iya, sambil iya. pegang kue ulang tahun. Dipajang ceritanya. Iya. Nah, udah gitu ada temen nih mau nyumbang nyanyi. Aku masih ingat waktu itu judul lagunya yang Bunga Mawar yang. Aduh. Bunga Mawar atau Mawar Merah ya? Mawar Merah kali. Bunga Mawar Merah. Oh, itu mawar merah berarti. Iya ya. Waktu tanda cinta. Oh, iya, iya, Satu iya. tanda cinta. Iya, iya. Gitu. Ya pokoknya kalau nggak salah itu ya kalau nggak salah. Nah pas begitu bagian ref, Nah. dia keasikan joget. Aku refleks nyamber nyanyi gitu. gitu kan. Masuklah. Didengar sama pimpinan musik Oh iya, iya. ininya, Yang keyboardnya tuh, orkesnya. orkesnya. Iya. Didengar, wah boljuk nih. Tunas-tunas muda nih. Bibi tunggul nih. Iya, iya. Jadi gitu. Nah terus dari setelah abis acara itu, besokannya si ketua rombongan ini, pimpinan grup orkes ini, Iya. ke rumah lah, ngomong ke si mama, ke si bapak. Kirain lagi itu kan ke rumah. Belum lunas ya Iya. bayaran. Lagi bayaran. Enggak. Jadi gitu. Jadi ke rumah, izin lah pamit ke mama, ke bapak, izin jadi minta aku jadi Oke. artis dia Jadi gitu, mau dibimbing diajak ngejob lah ya iya, gitu. Oke. dibimbing lah gitu. Terus awalnya nggak dikasih sama bapak, gitu. Anak gua nih nggak boleh gitu kan. Enggak ya. Tahan-tahan, Bun. Enggak, jadi memang awalnya memang nggak dikasih sama bapak karena bapak kan lumayan fanatik, Oh, Ustadz. bisa dibilang begitu Waduh, Masya dulunya. Allah. Iya, iya, iya. Tapi jadi ternyata kesini aku juga baru tahu ternyata mama juga dulu berkesenian, berhenti berkesenian karena deket sama bapak Oke. gitu. Jadi udahlah kamu jangan diterusin berkeseniannya, kita serius aja rumah tangga gitu. Oh, begitu. Jadi mama Iya, juga dulunya ternyata Ketahan berkesenian gitu ya. juga, ditahan sama bapak, Iya, iya. nikahlah. Anaknya tunas muda juga nih. Iya, bibit-bibit unggul. Begitu juga ternyata gitu kan. Walaupun nggak boleh sama bapak, akhirnya ya udah dibolehin. Tapi dengan syarat yang kan aku nggak mau, aku kan anaknya mandiri dari kecil kan. Jadi kalau ditemen sama si mama sama si bapak kayak malu gitu kan. Jadi si bapak tuh yaudah Dilepas aja gitu. nggak dilepas juga, dilepas tapi tetap dipantau dengan cara si ketua rombongannya jemput ke sini. Jemput aku. Oh, iya. Nah, ntar baliknya sama ketuanya lagi gitu, nggak boleh sama siapa-siapa gitu. Iya. Jadi harus izin bener-bener gitu. Wow, jadi memang mengawali dari ulang tahun malah jadi hoki ya. Keceplosan gitu ya. Awal nyanyi di situ. Oke. Seru ya, berarti mengalami panggung ke panggung itu banyak banget pengalamannya ya. Maksudnya kan ya mungkin ada senengnya, ada sedihnya, tapi kalau seinget Ana Zanet tuh sebelum ke dunia tadi yang profesional dari panggung ke panggung itu yang paling memorable gitu, paling keinget tuh apa? Yang masih dari panggung ke panggung ya? Iya. Apa ya? Tapi itu berarti kayak dari beberapa titik di Pangandaran tuh kayak ada nikahan, ada hajatan gitu, manggung-manggung terus. Iya. Kalau di daerah kan itu rame ya, yang hajatan gitu kan rame. Jadi hampir tiap hari tuh manggung, terus dari sini ke sana, dari sana ke sini gitu. Oke. Yang paling memorable sebetulnya bukan di panggungannya, justru malah di sekolahnya. Karena kan waktu itu aku masih sekolah, Iya, Kak. jadi bolos. Kelas 2 SMA kalau nggak Iya, salah. iya, 17 Nggak kan. bolos juga. Jadi kan pulang sekolah nih, aku di ransel aku tuh bukan buku paling satu doang. Buku satu, sisanya apa? sepatu boot. Oh, kirain rantai. Sepatu boot, Anak STM. sama itu ya ring. Sepatu boot, alat make up, baju, sama aksesoris gitu-gitu isinya. oke, Jadi pulang sekolah jam 2 langsung dari panggung ke panggung lah, langsung siap manggung. tempur lah ya. Iya, langsung manggung kan kelar acara hiburan tuh jam 12 malam kalau di Pangandaran dulu kan. Jam 12, pokoknya nyampe rumah itu jam 1, jam 2 baru nyampe rumah. Paginya sekolah tidur lagi. 2:30, jam 2 paling cepat. Pagi sekolah kalau dulu tuh kalau nggak salah jam 6:30 udah masuk Iya ya. tuh jam 7 sekolah. Jam 7 udah masuk ya? Iya. Aku kadang 7:30 baru berangkat. Ya tuh gimana ya? Udah 7:30 make up-nya belum dihapus lagi. Udah, maskara yang ketinggalan.
Itu gerbang udah nutup, Kak. Iya. Tuh gerbang udah nutup, security udah nggak ada di gerbang. Loncat pagar aku. Iya, ada gimana lagi? Ya Allah. Loncat pagar aku. Tapi berarti, pakai kerudung lagi. Wah, niat belajarnya tinggi berarti ya sebenarnya. Yang penting absen aja. Udah nyampe sekolah tidur aku. Tapi gurunya baik banget, benar. Karena kan dia tahu, mereka tahu kan aku udah berkarir, udah manggung, udah bisa cari duit sendiri gitu kan. Kadang teman-teman sekolah itu kalau ada yang meleng dikit atau ketiduran, penghapus kan dilempar gitu kan, melayang kan. Gua tuh tidur, pas si Ana tidur, biarin, kasihan. Ngantuk habis manggung. Sampai kelar, Kak. Itu buku bawa satu, jadi satu buku untuk semua mata pelajaran. Pernah lagi, aku cerita lagi ya. Boleh tuh. Pernah lagi, waktu mid semester. Mid semester ekonomi. Mid semester ekonomi. Udah bel masuk nih, pas istirahat. Bel masuk. Aku pikir, kayaknya kelas aku belum nih. Belum mulai nih ya? Belum mulai. Aku masih di perpustakaan. Iya. Ini ngapain? Bukan belajar. Enggak, nganter temen mojok. Oke. Ada aja kegiatan. Jadi pengalaman seruku bukan di pas manggungnya, Tadi jadi pas sekolahnya. Tadi ujian ekonomi terus? Ujian ekonomi, nganter mojok. Tapi nganter mojok temen nih di perpus. Aku pikir belum masuk. Ternyata udah masuk, dicariin sama guru. Ana, kamu masih di sini ngapain? Masuk tuh lagi mid semester katanya gitu, ekonomi. Akulah mau masuk ke sana. Baru mau mulai ulangan gitu kan. Gurunya masuk lagi, ada guru dari BK lagi. Si Ana mana? Gua kasus gitu kan. Nganter temen gitu kan, mau gua kasus gitu. Ana mana? Itu, Pak. Iya, Pak, aku bilang gitu. Ana pulang sekarang. Gua bilang gitu, kenapa? Ini? Dijemput ada yang manggung. Dijemput manggung, aku diizinin lagi. Dibolehin. Padahal lagi ujian ekonomi. Lagi ujian, kata, Pak ini nggak apa-apa, bawain berkat besok buat Bapak. Tapi enak ya anak sekolahnya. Iya. Jadi anak sekolah itu ujian ekonominya pas mid semester doang. Kalau sekarang kita seluruh kehidupan diuji ekonomi. Diuji terus ekonominya ya, sabar ya, Wak. Iya. Jadi curhat. Iya. Jadi gitu, Kak. Iya. Jadi gurunya tuh support banget, tapi syaratnya bawain berkat. Enggak, itu basa-basi doang. Oh iya. Kayak gitu, support sih semua. Tapi jadi di sekolah tuh biasanya kalau jagonya jadi ini sering kayak diajuin buat lomba, terus misalnya ada upacara suruh nyanyi gitu nggak berarti? Iya, dulu pernah. Jadi ya biasalah lomba, aku awalnya nggak mau ikutan. Kasian kan yang lainnya takut kalah. Dikira ya? takut kalah juga, malu ya. yang lain kalah nanti. Takutnya dikira nggak ngasih kesempatan kan. Jadi tapi ya akhirnya ikutan lomba juga. Ya. Ada senior juga kelas 3 waktu itu, kelas 2 kan. Dia kalah, kasihan. Padahal dia udah pede banget kan, apalagi senior kan, aku junior ya. Iya. Dia kalah nggak apa-apa sih, tapi ya udahlah bagi-bagi. Nah, abis itu pernah lagi kelas 3 nih. Kelas 3 kelas aku kan di samping lapangan. Iya. Jadi lapangan terus dikelilingin gitu kan kayak kelas gitu kan. Iya, sekolah bentuknya U. Iya, di depannya ini ruang guru sama capsek segala macam. Betul. Aku di sini di pojokan. Ngapain? Mojok di perpus. Oh enggak ya, balik lagi. Udah gitu. Nah, terus ternyata di kelas sebelah itu di seberang dia kan lagi belajar di luar kan, di luar ruangan. Pakai itu loh, apa sih? Monitor yang monitor ketua. Monitor ketua. Pakai itu. Apa sih namanya, Kak? Apa sih, kayak papan tulis? Bukan, yang kayak itu loh. Proyektor. Oh, nah, pakai proyektor. Nah, tapi proyektornya tuh nggak materinya nggak keluar kan, kayak gitu. Bete mereka tuh, nyetelin DVD aku. Itu di proyektor gede banget kan di lapangan, mana gue di kelas di sebelah lagi. Malu, Kak. Iya. Jadi yang DVD itu mantenan datang ke tempat nikahan itu kan nyanyi biasanya ada dokumentasinya ya? Ada dulu. Oh iya, diputerin di sekolah. Diputerin di sekolah.
Emang gurunya. Iya. Tapi karena sempat ikut lomba-lomba juga, terus berarti sempat primadona, bintang pantura, berarti Ana tuh punya jiwa kompetisi ya sebenarnya. Aku sampai sekarang masih berkompetisi. Sampai sekarang masih berkompetisi. Iya sih Kak, jadi gimana ya, selagi masih ada kesempatan, ya kenapa enggak gitu. Oke. Jadi apapun dicoba. Apapun dicoba. Demi gitu. roda-roda ekonomi. Roda-roda kehidupan ya. Iya dong. Iya. Dan sebagai penyanyi dangdut tuh kan nggak afdol kalau misalnya nggak rilis lagu kan sebenarnya. Memang akhir-akhir ini tuh di Instagram lagi banyak tuh feed-nya tuh. Ada lagu Bubar, lagu Garam Cina. Nah itu tuh kan dangdut elektronik kalau nggak salah ya. Kayak ada modern-modernnya gitu lah. Iya. Nah sekarang nih memutuskan untuk rilis single-single itu kenapa memilih genre elektronik tuh sama liriknya tadi lucu-lucu tuh ada Garam Cina, Bubar gitu. Apalagi, LGBT. Iya. LGBT lagi bete. Iya lagi bete. Apalagi ayo. Udah itu dulu. kasih apa sih? Kasih terlupakan ya? Iya, itu Digoyang Rindu judulnya. Oh, iya. Gitu. Aku memilih genre itu karena kalau kayak remix gitu kan dia nggak ada musimnya ya. Jadi dari dulu memang selalu ada. Jadi aku pengennya yang ya udah biar nggak termakan usia. Zaman gitu kan biasanya kan ada nih lagi happening lagu-lagu Jawaan, Ambiaran, setelah itu ditimpa lagi sama kayak sekarang tuh sama lagu Timuran, kan Timur, gitu kan, betul. nanti ada lagi masanya lagu apa Sunda, Bajidoran atau apa gitu. Tapi kalau remix kan konsisten dari dulu ada gitu, dan bisa diterima di semua kalangan. Masya Allah. Gitu kan. Iya. Tapi kan si Ana ini punya fanbase Lovana ya? Lovana, kamu jadi member? Caranya gimana kalau mau join? Boleh. Foto KTP kayak gini. Ada arisannya nggak? Ada arisan keluarga. Cuman kita berdua. Nah si Lovana ini berarti juga mensupport Ana dengan lagu-lagu yang tadi dirilis gitu, responnya bagus-bagus berarti ya? Bagus Kak, dan Lovana ini konsisten dari tahun 2016 udah support aku. Jadi dari awal karir aku memang udah terus support aku, jadi sampai sekarang aku pertahanin. Gimana pun juga kan artis itu besarnya kan sama dukungan supporter dari fans gitu. Aku juga mau ngucapin terima kasih banyak buat Lovana Official, Lovana Squad, Lovana Jawa Barat, Lovana Jakarta, dan semua Lovana di seluruh Indonesia yang udah setia selalu di hati aku, di hati kalian semua. Thank you. Tapi pemilihan nama Lovana itu dari mana? Dari Love Ana gitu ya? Iya, dulu tuh ya mereka sendiri yang bikin. Jadi kayak mereka discuss gitu loh. Analisis gitu kan. Tapi Ana Zanet tuh bagus loh namanya. Zanet itu kan kayak kekinian gitu ya. Iya, sebetulnya itu tuh plesetan Kak. Biasa teman-teman dulu zaman aku SMA kan. Asliku kan namanya Ana Janati. Oh, surga dong sebenarnya. Bener, kan surgaku ya? gitu iya. kan. Ana kan aku ya. Tapi kan ya biasalah anak-anak SMA gimana sih kalau nggak ngata-ngatain bapak kan. Bapaknya namanya siapa? Yusuf. Dasar Yusuf lu gitu kan. Enggak, jadi jadi waktu itu ya nama kita dipleset-plesetin. Gitu. Kadang kan kalau udah bestie kan nama asli tuh udah nggak ada harga dirinya Kak. Iya. Si Janet tuh sempat kesel waktu itu. Apaan sih si Janet aneh gitu namanya. Makin kesini kok keren juga ya gitu kan. Boljuk. Jadi ya udah aku pakai sampai sekarang gitu. Iya, untung bukan Ana Jamet ya. Oh jangan. Ntar aku kayak begini. Enggak, rambutnya yang panjang tuh. Iya, yang kayak begini. Rambutnya panjang. Terus bisa jogetnya kakinya satu naik. Iya, Jamet. naik ke kompor. Di mana aja dia bisa ya? Ke galon bisa lagi. Iya bener, galon juga ada. Oke. Seorang Ana Zanet tuh tumbuh besar di Pangandaran berarti ya? Asliku di Pangandaran. Pangandaran tuh kan deket-deket pantai nggak sih? Iya, berarti kota wisata itu. Sering ke pantai? Bukan sering lagi, rumahku depan pantai, Kak. Waduh, pantesan eksotis. Oh, masa sih? Berarti sering dong berjemur gitu? Enggak, berjemur udah hitam. Gak usah berjemur udah hitam aku. Udah eksotis. Iya, jadi aku tuh depan pantai rumahku.
Jadi aku kalau bilang Pangandarannya sebelah mana, udah pokoknya lo ke pantai ketemu gua gitu. Yang segitu deketnya, jadi kayak paling jarang. Oh berarti ini rambut kayak gini nih dikepang-kepang di pantai? Oh bisa jadi ya. Oh iya juga ya. Kayak yang di Bali itu loh, jasa kepang. Jadi gabut dikit ngepang gitu ya. Ya tapi lucu loh Kak, maksudnya secara fashion Kakak emang, maksudnya emang asli curly keriting gini atau sengaja kayak emang sengaja aja. Emang sengaja, tapi bagus kan? Bagus. Kakak mau? Aku keriting juga soalnya sebenarnya. Oh gitu. Cuma sekarang udah faktor U aja. Jadi menipis. Oh, awalnya dulu gini juga Kakak. Wah, Kribo Ahmad Albar mah lewat. Jamet lewat juga. Iya. Tapi menurut Kakak nih penyanyi dangdut tuh kan fashionnya harus cetar gitu kan ya. Maksudnya harus beda gitu kan. Apa juga itu sama Anazani itu juga diterapkan di panggung sama di sehari-hari gitu? Harus yang heboh gitu ya. Iya. Harus ngartis banget gitu ya. Menurut Kakak? Menurut aku sih ya itu tergantung balik lagi ke diri kita masing-masing ya. Kalau aku sendiri aku cukup hebohnya kalau di panggung aja. Iya. Gitu. Kalau di keseharian ya udah biasa aja, aku pakai kaos, pakai kalau apalagi kalau di rumah ya pakai kaos, pakai celana pendek, udah segitu aja. Sesantai itu. Iya, karena kita udah di panggung itu kita udah dengan hingar-bingar tuh udah capek gitu kan. Masa di rumah harus pakai gaun lagi gitu kan? Siapa tahu. Ke tukang sayur beli pakai gaun yang cowok gitu kan? Nggak mungkin. Makanya di rumah orang juga kadang nggak nyangka, tetangga aja kadang si teteh ini santai banget ya, harus gimana, harus disanggul gitu, harus dicung-cung gitunya, nggak mungkin ya, gitu Kak, sesantai itu aku kalau di rumah. Berarti sanggulan udah siap ya, pakai siger Sunda. Siger Sunda ya. Jadi aku hebohnya kalau kayak di panggung aja sih. Tapi kalau di panggung tuh punya ciri khas nggak sih seorang Anazanit nih, misalnya sampai goyang melata gitu? Goyang melata, apa nemplok di dinding gitu? Atau gini. Apa kek, siapa tahu punya ciri khas gitu. Aduh, gue yang melata sih gak kumahanya. Aku geli beneran ngebayanginnya. Kakak. Iya, misalnya. Iya. Ciri khas sendiri kalau aku gini. Aku dikenal, bukan aku yang nge-branding, tapi memang terbranding dengan sendirinya. Karena aku dulu waktu kompetisi lebih ke dangdutnya nggak pure dangdut tapi lebih dikolaborasiin sama nari gitu, sama jadi dance-nya. sama traditional dance, lebih ke J-pop kayak gitu. Jadi lebih dikenal ke etnik sih kalau di panggung tuh kayak Jepongannya mana dong gitu. Padahal aku sendiri nggak. Itu memang aku pernah ada basic, cuman kalau di panggung, kalau udah off air ya aku lebih ke kayak, malah aku kadang gibas-gibas gitu kan. Itu jadi lebih ngerontokin ketombe sih. Iya gitu. Enggak ya. Jadi aku lebih ke koplo dangdut gitu, Jaipong dangdut gitu-gitu. Oke. Kalau ngomongin goyang tuh sebenarnya kita sebagai penikmat kadang ya senang-senang aja melihat atau misalnya menikmati pertunjukan musik dangdut. Cuman ada oknum-oknum nih Kak. Ya biasa mata-mata jahil, tangan-tangan jahil. Kakak pernah nggak sih ngalamin hal-hal kayak gitu? Pernah dulu waktu pas masih dari panggung ke panggung ya. Itu kayak ya biasalah kalau di hajatan kan sama ya di hajatan di kampung, di daerah itu kan biasanya banyak pemuda-pemuda yang sambil mabora tuh. Iya, yang nggak kontrol kan. Iya, jadi nontonnya dari jauh dulu nih sambil. Dari jauh. Botolnya diginiin dulu nih. Udah agak ini gitu udah kan, musiknya udah enak. Nah gitu. Nah langsung tuh kan pada naik ke panggung, siapa yang nyanyi, ada artis nganggur gitu kan ditarik suruh joget bareng kan, nemenin dia. Iya. Kan aku paling males gitu ya Kak ya, aku udah nyanyi terus mana adanya juga kan nggak sopan kan, kitanya males kan gitu kan, kecuali kalau memang keluarga yang ngajak atau pemuda yang kira kakak izin boleh ajak joget nggak, aku mau nggak apa-apa gitu kan. Tapi ini kalau sini apa sih lu gitu kan, apa aku nggak mau waktu itu. Terus dia kayak apa, kayak nggak nerima, mungkin efek alkohol juga kayaknya. Dia kayak nggak nerima, terus dia kebentak-bentak marahin aku. Waduh. Kan aku masih lugu, masih remaja. Ranu. Bener sih, masih ranu. Udah kayak buah mangga aja. Kan aku
shock ya kan Iya, digituin bener, gitu bener. kan. Gue juga shock kalau kayak gitu. Iya, mana aku kan dulu kalau dulu waktu di kampung kan aku masih paling junior ya. Iya, iya, paling masih kecil. bocil-bocil gitu kan. Digituin, mana lagi Mabora lagi. Kan aku kaget, takut, shock gitu kan. Akhirnya aku turun panggung. Nangis? Udah di belakang baru nangis. Oh. Karena nggak bisa Iya. disalurin, bentak-bentak nggak bisa ngebentak Iya, mau balik ngelawan gitu. juga Nggak gimana mungkin gitu ngelawan ya. karena dia lagi mabuk gitu kan. Jadi ya udah aku turun aja, kesel gitu kan. Iya Mabuk, sih. jadi aku balik aja. Cuma Iya, setengah iya. hari gitu. Ada yang nyanyi setengah hari ya. Iya, ya itu gara-gara Izin lah itu. ya. Iya, Jadi bener-bener. bapak sama ibu hajatnya minta maaf. Ah. Tapi oh ya, aku baru ingat, aku punya pengalaman baru-baru ini Gimana tuh Kak? di panggung. Ceritanya begini. Ceritanya gini. Jadi aku tuh kan off-airan sama off-airan bawa nama TV lah gitu Oh kan. ya, oke. Jadi kita jaga betul dong. Ke gitu daerah kan. tuh berarti ya? Ke daerah. Waktu itu aku masih ingat di Pandeglang. Oke, Pandika. Iya kan, di Pandeglang. Nah, dari pihak TV udah bilang minta songlist gitu kan. Ya. Songlist udah 1 minggu sebelumnya udah dikirim. Udah dikirim, terus sampai hari H nggak ada gimana-gimana berarti aman dong, Iya. harusnya. Iya. Oke, aman. Aku make up. Hmm. Hari H aku udah make up. Cuman diwanti-wanti gini, Neng sopan ya. Oke. Ya. Pakai tangan panjang waktu itu, pakai kayak blazer gitu. Yes. Selutut, di bawah lutut deh. Iya. Jadi aman dong, pakai panjang gitu. Make up, udah make up. Orang tim aku bilang lagi, Neng, lagunya bisa diganti nggak? Oh oke, lagu apa? Lagu Opik. Aduh, keheula ya lagu Obat Opik. hati. Aku tahu, tapi Ada kan belum lima. pernah belum pernah bawain ya. Versi dangdut. Ya nggak apa-apa Neng, didangdutin nggak apa-apa. Yang penting lagu Opik. Aduh, cek urang teh kumahanya. Tar dulu, cek aku teh. Aku tahu lagu Opik, tapi Betul. belum pernah bawain. Iya. Jadi nggak hafal liriknya kan. Iya. Kata aku, yang lainnya aja lagu apa? Kata aku gitu kan. Lagu Pak Haji Rhoma Irama. Ada lagi. Lagu naonnya? Cek. Judi. Keramat gitu, Iya, cek aku teh keramat. gitunya. Keramat gitu. sih ada. Neng yang nada dan dakwah gitu, Neng. Sebujur bangkai. Sebujur bangkai gitu. Apa ya? Kalau ditodong gitu kan last minute kan kita blank kan. Blank bener. Akhirnya manggung Lagu dengan apa lagu. ya? Cek aku teh. Terus kata dia, udah tuh kalau gitu lagu Wali aja. Lah, Wali. lagu apa ya? Wali kan banyak lagu-lagu Iya, iya, religi iya, kan. Iya, yang timur ke barat. Ah, itu religi bukan? Iya. Itu cari jodoh, Cari Kak. jodoh. Iya, iya. Udah gitu pokoknya hari itu tuh jadi orang-orang TV tuh bilang, Neng, aduh nggak bisa Neng, ini harus dirubah. Itu tapi ada lagu Wali Kak, satu. Aku bilang gitu. Yang mana Neng? Itu loh yang emang dasar. Jangan Neng, ini lagunya bajingan. Dia bilang gitu. Iya juga Kan iya sih. kan? Bener liriknya gitu. Jangan itu, ganti aja. Aduh gua apa ya gitu kan. Gua apa ya, akhirnya aku pilih. Akhirnya aku bawain lagu apa? Tobat Maksiat. Oh iya. Lagu Tomat tuh. Tobat Iya, Maksiat. Wali tuh. Memang kan waktu itu menyesuaikan karena di Pandeglang kan kota santri ya. Memang aku kita udah menghargai dengan pakai baju sopan. Yang tertutup. Nggak boleh goyang. Oke. Baik, aku Oke. bilang gitu. Itu dijagain, tim TV itu di depan dijagain. Barikadenya bukan cuman TNI Polri, tapi orang TV juga jagain. Semua. Karena sebelumnya ternyata ada kejadian kayak gini, Kak. Kalau nggak salah ya, kalau Ya. nggak salah info aku ada kejadian kayak gini. Waktu itu ada salah satu grup dangdut mau perform di kota tersebut Iya. dan ada HTM-nya, Oh, ada tiketnya. ada tiketnya, Iya. udah sold out. Bener. Pas begitu JR, jreng, yang di bawah, Allahu Akbar. Aduh, jadi penolakan gitu Lonceng ya. baru cek Allahu Akbar gitu. Iya. Jadi karena namanya doang, nama bandnya kayak seolah-olah tuh mengarah ke sesuatu hal yang kurang Iya, baik. Padahal iya. bukan ke situ sebetulnya. Bener, Jadi diboikot lah setelah itu, hiburan tuh diboikot Oh, gitu. jadi dibatasi lah ya istilahnya. Dibatasi. Iya, Itu iya, pun iya. kita bisa perform ke situ karena kita bekerja sama Pemda kan. Ah, betul. Gitu. Jadi boleh dipersilahkan. Iya, gitu. jadi emang apa namanya? Ya kadang beberapa daerah punya kebijakan yang beda-beda lah Iya, ya. benar. Jadi Kayak di gitu. entertainment-nya jadi menyesuaikan. Menyesuaikan. Akhirnya di situ aku kan udah pakai blazer, pakai bawain lagu Tobat Maksiat itu tadi.
pakai blazer pun kan ini kan kayak kerajas gitu kan Kak. Iya. Pakai kemben aku pakai kerajas, si jasnya ditarik ke sini dipakein. Pokoknya tertutupnya. Iya. Udah gitu tapi pas begitu aku nyanyi Tobat Maksiat itu penonton nyanyi semua. Rame itu. Rame, alhamdulillah antusiasnya luar biasa, responnya baik. Iya. Itu aku pas nyanyi Kak, itu satu lapangan semua pada nyanyi. Astagfirullahaladzim, aduh merindingnya beda. Iya. Berendingnya beda kan biasanya kalau kita nyanyi kayak lagu Nemen, pakai flashlight. Iya. Walaupun semua terang, pakai flashlight kan itu merinding juga, tapi Iya. kan udah biasa lah gitu. Betul. Satu lapangan nyebut semua, coba Kakak gimana? Ih, Wah, itu berasa ibu merinding Ustadz ya banget. Ih, pengen dicadar, Kak. Langsung pengen tobat. Ada kok di IG aku posting kok. Iya, seru ya. Jadi Itu udah kayak apa sekarang belum tobat apa gimana? Kok kenapa pengen tobat? jadi pengen tobat. Iya sih Kak, masih tersesat di jalan yang menyenangkan ini. Gitu Kak. Seru ya pengalaman nyanyi tuh, apalagi bisa keliling Indonesia lah ya, seorang Iya. Ana Zanet ini ya. Ih. Hobi dibayar pula gitu kan, bisa sambil traveling gitu Aduh, kan. iya, seneng deh. Ikut kapan-kapan boleh nggak? Boleh dong, baru mau ngajakin. Ngapain dia, gue gulung kabel juga bisa. Nggak apa-apa ya, nanti kita bongkar panggung sama-sama ya. Lebih ke kru ya. Lebih ke kru. Produksi ya. Jadi tim produksi. Oke, kita mau games ya. Boleh. Games yang sudah disiapkan Kak Arinda. Ini gamesnya adalah putar dan cerita. Oh, gitu, ada gamesnya? Ya, oke ya. Oke. Apa, aku yang berputar? Aja. Oh, enggak ya, oke baik. Sekarang saatnya games bareng sama Ana Zanet. Oke. Kita punya beberapa barang, ada lipstick, ada ini roll buat kucing ya. Iya. Terus pulpen, masker, sama sedotan. Nah, di sini ada spidol yang akan kita putar. Oke. Nanti yang barang kemana? Nah, dia yang cerita soal pengalaman dengan barang itu. Oh, oke. Misalnya punya pengalaman sama sedotan misalnya. Oke. Gitu. Karena terbiasa nyedot misalnya. Yang muter siapa Kakak? Kakak dong. Oh, aku yang Karena muter. ini games buat anak. Oke. Oke, silakan. Dia putar barang ya. Aku muter gini ah. Oke. Orangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kayak Tina Tun. Kok langsung berhenti aja dia? Sekali lagi dong yang Oh, iya, yang iya. kenceng Kak. Kenapa sih itu? 1, 2, 3. Ini kemana? RDI. Kali ini kita sedang berada di Radio Dangdut Indonesia, pemirsa. Tapi ini lebih mengarah ke, sekali lagi ya, Oke. Kakak aja deh yang muter deh. ke sedotan. Sedotan. Ya. Pengalaman tentang sedotan. Sedotan. Lebih suka disedot sih. Nggak. Maksudnya Nggak, gini. apa, emang keren apa gimana? Enggak, maksudnya gini Kak. Ini sedotan, aku lebih suka menyedot Iya. daripada menyeruput. Oh benar. Iya kan? Daripada nyeruput gini. Daripada nyeruput, aku lebih suka disedot. Menyedot. Ini keceplosan bener ini. Daripada menyeruput, aku lebih suka menyedot. Nah, Iya benar. menyedot. Terkhusus untuk kayak minuman-minuman dingin. Ya. Itu lebih enak disedot. Pakai sedotan. Agak bahaya ini ya. lebih enak disedot, ya kan? Menyedot. Menyedot. Minuman dinginnya maksudnya lebih suka Oh iya. disedot. Kalau yang panas diseruput. Oh iya benar. Gitu Kak, aku lebih suka pakai sedotan untuk minuman dingin. Ah. Dan ada satu lagi, sedotan ini setelah dipakai kita bisa ini digulung-gulung. Sentil Kak. Coba. Kakak sentil. Nah. Oh gitu. Baru tahu. Sampah baru tahu. Iya. Ya lagi. Gitu, sedotan ini biasa aku pakai gitu. buat main-main gitu. Biasa zaman anak kecil dulu. Cuma baru tahu gue. Ih, orang kaya kali ya Kakak. Baik. Biasa di Pondok Indah gedenya. Oh iya baik. Sekarang Pondok Indah mertua malah. Oh iya. Jadi Next. curhat. Iya. Ya. Kita putar lagi ya. Ini Putar, Kak. untuk Ana Zanet. 1, 2, 3. Kesono mulu sih. Ini roll up kali kucing ya. Oke, kucing. Roll up kucing. Atau buat baju ini kan Iya. buat ngambil bulu-bulu nih.
Nah, ini ngambil bulu-bulu bisa. Iya. Jadi gini Kak, Roland ini kan buat bulu kucing. Aku tuh deket banget sama kucing dari zaman aku kecil. Oh, suka kucing? Suka kucing. Oh. Suka kucing dari zaman Tapi aku. kucingnya suka nggak ke anak? Nah, itu dia masih dipertanyain Kak. Nanti kita tanya bareng-bareng ya. Jadi, aku suka banget sama kucing. Jadi kayaknya barang ini memang harus selalu ada di deket aku, karena kalau kucing kan biasanya bulunya rontok-rontok Iya, gitu kemana-mana kan. sih. Saking sukanya aku sama kucing, jadi ke doktrin kayak kalau anjing itu galak gitu kan. Makanya aku belum dideketin anjing, baru diliatin dari jauh udah lemes kaki aku Kak. Betul. Iya nggak sih Kakak biasanya kayak gitu juga nggak kalau yang biasa suka kucing? Lebih ke takut lelaki berkelakuan. Berkelakuan kucing, Iya, yang ya kan, yang miau tiba-tiba mau nyakar, ya kan, agak serem bener itu Wak. Next Kak. Next ya, satu lagi ya. Oh, berarti gimana? Ini tetap Ini di tempat atau dipinggirin dah. ini enggak ya? Tinggal 3 barang ya Kak. Tinggal 3 barang nih ya. 1, 2, 3. Kurang kenceng. 1, 2, 3. Nah, pulpen. Ada Ini harus cerita semua apa? ya? Ini makanya semuanya ada apa dah kalau pulpen? Ada nggak cerita tentang pulpen? Kalau pulpen aku sebetulnya ya kita pasti akrab waktu zaman sekolah dulu ya, Iya. atau zaman kuliah ya. Nah, kalau pulpen ini jujur aku jarang banget punya pulpen yang bener Kak. Kalau sekarang kan zaman sekarang biasanya kadang kalau teman-teman kadang yang aktif ngerokok kan rokok korek gue hilang. Oh iya. Pulpen aku hilang. Oh, zaman dulu. Iya, zaman dulu pulpen aku hilang. Enggak ini karena aku ke sekolah juga kan jarang bawa pulpen, jarang bawa buku. Iya. Ya itu tadi buku aku satu untuk semua mata pelajaran. Kadang Pulpennya pulpennya ketinggalan entah di mana. Gue pinjem aja gitu. Kasian nih, ini Iya. pulpen siapa lagi? Sekarang berarti lebih ke buat tanda tangan kontrak kali ya. Ah iya, Asik. tanda tangan kontrak. Kadang sekarang kan digital juga Oh kan. iya. Iya gitu. Tapi di era yang serba digital ini kan berarti seorang Anazan itu ngikutin lah ya. Berarti main sosmednya juga udah seru nih berarti nih. Iya, aku ada sosmed, ada IG, ada TikTok, terus ada apa lagi? Facebook aku masih main. Oh iya? Iya, karena Jualan kan ini? jualan online ya. Karena Mobil second. Mobil second. Karena kalau di Facebook itu kan orang daerah masih aktif ya. Ah. Jadi ya semua inilah Komen-komen ya? komen-komen. Kasihan kan kalau di daerah takutnya kita aktif di IG, sedangkan di daerah kan kalau IG kurang masuk kan. Bener. Jadi aku nggak ninggalin daerah aku gitu. Iya. Masih bisa komunikasi sama mereka. Di Facebook tadi. Lewat Siapa tahu kan mau COD ya kan? COD kucing ya. Tetap balik lagi COD kucing. Oke, kita tepuk tangan dulu karena tanda game sudah selesai. Kita lanjut ya Kak ya. Oke. Tadi udah ngomongin karir, udah dari awal nyanyi, lagu-lagu Jawa udah diceritain juga ya, mulai dari LGBT, bubar, dan lain-lain gitu kan ya. Sekarang kita mau coba baca karakter seorang Anazan. Kenapa Agak gua ketawa? deg-degan ya kalau kayak begitu ya. Jadi ini bisa berdasarkan tanggal lahir. Oke. Kalau mau memang sekalian sama tahunnya juga. Aman nggak kalau tahun? Kira-kira? Nggak aman lah, jangan nggak usah. Ntar kelihatan tuanya. Tanggal lahir aja. Tanggal lahir. Tanggal berapa tanggal Tanggal lahirnya? 3 Agustus. 3 Leo sama... girl. Oh iya, oke. Orang yang lahir di tanggal 3 itu adalah orang yang selalu memikirkan keluarga. Betul sekali. Jadi, gue tuh kalau kerja ya emang buat keluarga. Gitu. Kalau emang lagi capek, lagi apa, semuanya larinya ke keluarga. Betul atau tidak? Betul sekali. Dan secara karakter ini nih, kalau lagi males itu cuek banget. Jadi lo tuh sebenarnya orangnya kadang-kadang kalau lagi males sama sesuatu udah nggak peduli, bodo amat. Bener nggak kira? Iya. Apa contohnya? Contohnya, kalau lagi cuek, kalau lagi malas ngeladenin gitu maksudnya ya. Iya. Ya itu kayak gitu, kalau kayak ada temen yang ngeselin, udah dibilangin sekali, 2 kali, tetap kayak gitu-gitu, Iya. bodo amat gitu kan. Kita kan capek juga kan Iya. untuk terus ngasih tahu gitu kan malas akhirnya kan capek. Ya udah selalu dah gitu. Kalau sama cowok gitu juga nggak? Sama, semuanya Males sama. ya? Sama keluarga pun Kalau lagi sama, males. sama saudara sama. Kalau kita udah ngasih tahu sekali, 2 kali, atau kita
ngomong apa gitu. Terus ternyata doublek ya orangnya. Wih, kita udah malas sama bodo amat. Soalnya kita udah perhatian, udah coba ngasih tahu gitu kan. Tapi ya gitu. Oke. Gitu. Jadi kalau lagi capek banget tuh bodo amat ya. Bodo amatan. Sekarang karakter di bulan Agustus ini adalah tipe orang yang gak bisa diem. Jadi dia tuh dinamis lah gitu. Jadi suka tuh jalan dari sini ke sini gitu. Kalau lagi pengen sesuatu yang menyenangkan tuh dia bergerak terus nih orang ini nih gitu. Dan tipe orang yang bisa benerin sesuatu. Contohnya? Contohnya bisa bengkel. Benerin mobil mogok. Jadi gini Kak, misalnya dalam sebuah hubungan misalnya, lu tuh orangnya kalau emang bisa dibenerin, kita benerin dulu. Bener nggak kira-kira? Dinamisnya iya. Kalau aku tuh, jadi aku orangnya nggak bisa diam, apalagi kalau karir ya. Kan masa depan kita yang tentuin dari sekarang, ya nggak? Iya. Kalau dari sekarang kita udah males-malesan, terus banyak peluang tapi kita nggak manfaatkan dengan baik, kan kita kesel. Betul. Kita harus kayak apa ya? Harus bisa jadi cambuk gitu untuk masa depan lebih baik kayak gitu. Itu dinamisnya mungkin ke situ. Jadi kalau apalagi tadi? Itu kalau ada sesuatu pengennya benerin, kalau ada masalah ada apa itu tipe yang kita benerin dulu deh, kita cobain dulu gitu. Betul. Kayak tadi kan aku coba ngasih tahu gitu kan. Coba ngasih tahu, tetap nggak bisa nih. Bodo amat gitu kan. Kita orang-orang kan gitu kan. Ngarahin yang lebih baik, ngasih tahu, support, semangatin. Ayo bisa yuk kita gerak bareng yuk, kita kerja bareng yuk, kita kayak gini. Ternyata nggak bisa, masih santai-santai orangnya. Bodo amat, gue tinggal. Kan gitu kan? Oke. Itu tuh keren ya Anna Zanet ya. Jadi karirnya udah cukup panjang dari 2016 sampai sekarang, udah banyak lagu juga. Mungkin project kedepannya mau kayak gimana Kak? Project kedepannya masih, kalau lagu masih kita launching. Masih banyak rilis lagu. Masih banyak lagu yang belum kita rilis. Aku rilis lagu kan seminggu sekali. Beneran seminggu sekali. Orang biasanya 3 bulan sekali. Enggak, gue mau seminggu sekali. Tadinya mau sehari 3 kali ya kan. Kasihan itu tuh yang nyiptain lagunya tuh, sampai berasap kepalanya. Apa teh? Jadi nggak targetnya. Jadi aku sama temen aku tuh lagi garap proyekan. Semoga kita bisa mencapai target dengan baik. Betul. Biar bisa apa ya? Ada pembeda dari apa? Artis yang lain gitu kan. Sama mungkin bisa di-share juga ya, lagu-lagunya bisa didengar di mana, ditonton di mana, sama media sosialnya boleh dikasih tahu juga. Boleh. Jadi lagu-lagu aku rilis, aku launching di channel YouTube kita, namanya OMG Official, OMG Musik Official. Dan nanti bisa mungkin minggu ini juga akan launching lagi, akan rilis lagi. YouTube-nya, terus TikTok-nya juga OMG Musik Official. Terus apa lagi ya? Pokoknya di TikTok pribadi Anna Zanet. Tinggal dicari aja ya. Iya, sama Instagramnya juga Anna Zanet. Nanti kita cantumin link-linknya. Betul. Terakhir mungkin boleh di-spill ya, satu ref gitu lagu yang paling baru, terserah mau yang LGBT apa mau bubar atau yang mana. Di-spill gitu Kak, sambil goyang tipis-tipis. Mau goyang tipis-tipis? Oke. Aku jujur ya, aku saking banyaknya aku lupa. Bener Kak. Aku cerita lagi nggak apa-apa, dikit lagi. Nggak kelar-kelar nih lagu. Kayak kita mau take vokal. Kelakuan dia tuh. Kita mau take vokal, gate-nya belum ada. Oh, coba jadi gimana? Belum ada guide-nya. Guide-nya belum ada. Mungkin lagi jalan-jalan kali. Baru musiknya doang. Mending kalau notasi not baloknya ada kan, bisa dibaca-baca. Gak ada. Kita mau recording lagu apa? Udah sini aja. Pas didengerin, gate-nya mana? Belum ada, udah. Gimana gue bilang? Saking kita ininya banyak gitu. Project banyaknya ya. proyekan gitu kan. Kejar tayang. Oke. Lirik lagu yang mana ya? Oh, yang ini ya. Bebas. Sayang, jangan bikin cemburu. Kamu chat sama siapa? Sayang, jangan bikin curiga.
Tadi video call siapa? Tanda video call siapa coba ayo. Tepuk tangan buat Ana Zanet sama ibu. Sama ibu. Thank you ya. Thank you. Dadah. Mwah.